Peristiwa hadir untuk menelusuri secara mendalam, mengungkap fakta menjadi berita. Hanya di Trek Peristiwa. Kasus sengketa lahan antara PT Bina Insan Sukses Mandiri Bisem dengan Ibu RN belakangan ini viral dan terus menjadi sorotan berbagai pihak. Perkara tersebut kini telah bergulir ke tahap penyidikan oleh Polres Kutai Barat terhadap Ibu RN. Seiring proses hukum yang berjalan, muncul dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja membangun opini melalui media massa dan media sosial sehingga menyudutkan salah satu pihak. Hal ini termasuk pernyataan dari penasehat hukum Ibu RN yang baru-baru ini menyebut bahwa penanganan kasus tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kliennya. Menanggapi tudingan tersebut, pihak PT Bina Insan Sukses Mandiri Bisem menyayangkan dan membantah keras anggapan tersebut. PT Bisem melalui External Relation Henry Sinaga pada Sabtu 13 Desember 2025 menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan juga merupakan hak pihaknya. Melakukan upaya agar persoalannya semakin terang. Terkait kriminalisasi, seperti yang saya bilang tadi, itu kan caranya mereka ya, supaya terkesan Bisem itu perlu diperhatikan, atau mungkin Bisem itu perlu diproses hukum. Tapi pada kesempatan ini kami sama sekali tidak mengkriminalisasi. Justru di saat ada kegiatan kami yang diberhentikan oleh orang-orang itu, dan seperti yang saya katakan tadi, proses hukum, ketentuan dan perundang-undangannya sudah jelas, maka kami juga punya hak untuk melaporkan ini kepada kepolisian supaya hukum itu sendirilah nanti yang akan menjelaskan ketentuan terkait itu kepada yang bersangkutan. Penasehat hukum PT Bisem juga turut menegaskan bahwa hingga kasus ini bergulir ke tahap pelaporan kepada pihak kepolisian merupakan langkah yang memang harus ditempuh. Hal tersebut dilakukan karena terdapat sejumlah tindakan yang dilakukan oleh pihak Ibu RN beserta kuasa hukumnya yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan. Ali Irham, pengacara Bisem, menegaskan bahwa sebelumnya pihak PT Bisem sebenarnya telah berupaya menempuh jalur mediasi sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak Ibu RN tetap bersikeras pada pendiriannya. Oleh sebab itu, langkah hukum akhirnya diambil sebagai jalan terakhir sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Terkait sanggahan kami mengenai kriminalisasi itu dalam bentuk apa dulu, itu perlu diperjelas dulu. Mengenai tersangka itu tadi sudah kita jelaskan bahwa yang dimana perbuatan RN ini dan pengacaranya itu sudah melanggar, seperti yang kita sudah jelaskan tadi di awal. Ada beberapa hal yang dia langgar, kemudian kita sudah memberitahukan terkait hal itu sampai kita dengan adanya mediasi, tapi tetap melakukan hal itu. Nah itu, jadi yang dituduhkan kriminalisasi ini, kriminalisasi apa? Itu dulu yang dijelaskan. Senada dengan pernyataan Ali Irham, Alberto Chandra yang juga merupakan kuasa hukum PT Bisem menegaskan bahwa tidak ada unsur kriminalisasi dalam penanganan perkara tersebut. Ia meyakini bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Polres Kutai Barat telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP penyelidikan dan penyidikan, serta didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah. Alberto Chandra juga menjelaskan bahwa lahan yang telah dibebaskan oleh pihak perusahaan merupakan lahan yang secara sah dimiliki oleh Ibu Ria, sehingga seluruh proses yang dilakukan PT Bisem telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu saya tambahkan, kalau kita bicara apakah dengan penetapan tersangka RN ini dikatakan kriminalisasi, saya rasa tidak. Polisi ini kan punya SOP dalam melakukan suatu tindakan penetapan tersangka ya. Setidaknya minimal 2 alat bukti itu pasti harus ada. Kemudian selain daripada itu pasti ada gelar perkara itu, ada tindakan penyelidikan sampai akhirnya naik ke sidik, ada pemeriksaan saksi-saksi, bukti surat, itu kan pasti diperiksa semua. Jadi menurut kami isu kriminalisasi itu tidak benar. Apalagi tadi isu kriminalisasi itu seakan-akan perusahaan itu membebaskan lahan ya tanpa ada milik RN saja. Padahal ternyatanya lahan yang kami bebaskan itu milik Ibu Ria seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kalau kita bicara apakah ada kriminalisasi dalam perkara penetapan tersangka RN, tidak. Apakah kami menekan pihak mereka? Ya, seperti sampaikan Pak Hendri tadi, perusahaan sampai saat ini tidak ada mengintimidasi, tidak ada menekan, meskipun dia
masih saat ini bekerja di perusahaan tidak ada kok melakukan tindakan PHK atau intimidasi atau hal-hal lainnya terhadap yang bersangkutan. Karena kita sangat menghormati proses hukum dan kita bisa membedakan antara proses hukum dengan dia bekerja di perusahaan seperti itu. Sementara itu, Ali Irham kembali menambahkan bahwa pihak PT BISM juga telah dilaporkan oleh pihak Ibu RN dengan tuduhan penyerobotan lahan. Selain itu, Ibu Ria pun turut dilaporkan dengan tuduhan pemalsuan surat. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak sama-sama menempuh jalur hukum dan mempercayakan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Jadi dalam hal ini bukan hanya Ibu RN saja yang dilaporkan kita, melainkan kita juga dilaporkan Ibu RN terkait penyerobotan dan Ibu Ria juga terkait tentang pemalsuan surat. Nah itu ada juga kita dilaporkan dan sejauh ini kita kooperatif dalam hal pemeriksaan, panggilan atau undangan klarifikasi itu kita kooperatif. Kita datang, bahkan ada beberapa hari kita habis diperiksa Pak ya, diperiksa oleh Polres Kutai Barat. Tapi apakah kita berteriak bahwa itu kriminalisasi terhadap kita? Tidak, kita hormati segala proses hukum. Nah, Perkara ini masih terus berproses dan seluruh pihak diharapkan menghormati serta menunggu hasil penanganan hukum yang sedang berjalan. Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi media Trek Peristiwa masih terus melakukan upaya konfirmasi kepada seluruh pihak terkait guna memperoleh keterangan yang berimbang dan akurat. Melki Malis, Kutai Barat, melaporkan.